Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Tidak panjang, saya ingin menyampaikan soal 5 miliar ini karena hari ini saya ingin mengajak para kepala desa untuk berkomitmen menjaga momentum, kesempatan, kepercayaan publik, kepercayaan para pemimpin bangsa ini kepada kepala desa yang sejak 6 tahun terakhir ini sudah terbukti amanah menjalankan dan melaksanakan anggaran desa dengan selamat dan sukses. Hari ini tidak ada satupun pimpinan nasional yang enggak percaya dan bangga. Semuanya bangga dan percaya. Karena terbukti selama pengalaman 6 tahun sejak undang-undang desa kita jalankan, ternyata semuanya amanah, lancar dan sukses. Bahkan kemajuan desa bergeliat, bukan hanya diakui Indonesia, diakui dunia. 6 tahun, hanya 6 tahun. Nah, saya ingat persis ketika menyusun undang-undang ini, saya ikut mengawal bersama Wapres Budiono waktu itu. Diingatkan terus oleh Pak Wapres, Pak Muhaimin tolong dijagain, jangan sampai matok APBN, jangan sampai seperti dana pendidikan 20%, nanti dana desa 20% juga, kesehatan 20%, lama-lama kentean APBN. Itu pesannya Pak Budiono. Oke, kita terima, akhirnya undang-undang desa disahkan. Lalu zaman Pak Jokowi jadi presiden 2014, saya berkomitmen dan kemudian bersama-sama Pak Jokowi menyusun, membuat dan membangun fondasi Kementerian Desa. Alhamdulillah lancar, sukses, dan alhamdulillah sampai hari ini menterinya juga tetap PKB. Alhamdulillah. Dan saya minta sebetulnya Menteri Desa ini doakan sampai kiamat PKB terus Pak Rektor. Sampai kiamat. Sebetulnya 2 warisan Gus Dur yang PKB harus tanggung itu 2. Satu kelautan, yang kedua desa. Gus Dur jauh sebelum jadi presiden itu aktivis NGO non pemerintah, punya organisasi besar namanya Bina Desa. Bina Desa itu satu-satunya kekuatan pemikir yang mengimbangi Orde Baru waktu itu. Terus cita-cita Gus Dur yang kedua adalah pembangunan bergeser ke laut, bukan hanya ke darat. Ini 2 cita-cita ini yang memang menjadi amanah yang harus terus berjuangkan. Kembali kepada masalah tadi Pak Ivanovic ini saya nggak pernah ketemu, tapi namanya saya sangat kenal. Pak Ivan ini saya kenal karena tulisannya. Jadi kalau mau mau terkenal, maju dengan cepat, nggak kemana-mana, ya nulis. Kayak Pak Ivan ini, nggak ada yang tahu dia siapa, tahu-tahu terkenal karena tulisannya. Akhirnya jadi pejabat di kementerian. Nah, teman-teman sekalian, para kepala desa yang saya hormati, pengalaman 6 tahun ini cukup membanggakan dan harus dijadikan tonggak sejarah agar kita bisa melangkah lebih besar lagi, lebih kuat lagi. Karena itu saya menantang, mengajak para kepala desa bukan hanya di Malang, mana kameranya, sini ya. Saya mengajak seluruh kepala desa di Indonesia dimanapun Bapak Ibu kepala desa berada. Mari kita manfaatkan momentum keberhasilan penggunaan dana desa selama ini untuk betul-betul menjadi fondasi agar ke depan dana desa semakin besar dan semakin besar lagi bagi pembangunan nasional. Sebab saya yakin sepenuhnya, seyakin-yakinnya, semakin besar dana APBN yang mengucur langsung dan digunakan secara langsung di masyarakat akan jauh lebih selamat
dibanding anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui beberapa tahapan sampai ke bawah. Oh, betul kan? Ibarat air hujan kena genteng, bocor titik, kena talang, bocor meneh, mudun-mudun sampai nisor karek 30%. Bener apa bener? Makanya saya serius, sungguh-sungguh, nggak main-main dan nggak main politik ini main sungguh-sungguh bangun negara. Negeri ini akan berhasil apabila APBN benar-benar terserap dan terlaksana langsung di paling bawah dalam pembangunan. Itu kuncinya. Dan alhamdulillah mulai Pak Jokowi, para menteri termasuk Bu Sri Mulyani dulu dan tokoh-tokoh ahli ekonomi dan ahli anggaran dulu ketika awal-awalnya ada dana desa dan undang-undang desa, semua pesimis dan ragu. Nanti kalau kepala desa diserai amanat ngelola anggaran opo iso, nanti kalau kepala desa diserai anggaran opo ngerti prioritas, apa ngerti cara budgeting, planning, eksekusi dan seterusnya. Banyak yang ragu, tapi kita yakin dan optimis. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Pak Jokowi. Langsung dijalankan mulai dari berapa waktu itu? Diawali sekitar berapa dana desa? 200 ya berapa? 200, 300 terus naik, sekarang sudah rata-rata 1 miliar. Dan sekarang hari ini semua memata memandang ternyata keraguan waktu itu tidak terbukti dan terbukti berhasil dan sukses dalam mengelola dana desa di mana-mana. Dan yang paling kita syukuri dan kita banggakan, desa sekarang sudah bisa dijadikan contoh bahwa apabila anggaran dipercayakan kepada rakyat langsung, maka penyelewengannya sangat rendah dibanding melalui tahapan-tahapan yang lain. Karena itu momentum ini harus kita jaga. Para kepala desa di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Malang Raya ini, mari kita jaga momentum dengan apa? Kita bertekad. Saya keliling ke seluruh Indonesia sebagai wakil ketua DPR, ketemu para kepala desa. Saya rata-rata menanyakan, sampean sedoyo itu kira-kira kalau dikasih gelontoran itu berani berapa? 10 miliar, 20 miliar? Dari pertemuan ke pertemuan itu rata-rata ternyata ya dianggap sama itu yang paling siap 5 miliar. 5 miliar. Rata-rata ya paling siap 5 miliar. 10 miliar ada yang masih ragu. 20 miliar apalagi. Kalau 100 miliar duitnya gak ono. Nah rata-rata 5 miliar berani. Nah rata-rata 5 miliar ini kita hitung ternyata sekitar totalitas 400 triliunan dibanding yang hari ini. APBN kita itu 3.000 triliun. Kalau diambil 500 triliun saja berarti masih tersisa 2.500 triliun. Jadi terlalu kecil anggaran yang langsung ke rakyat kalau cuma 500 triliun. Nah kita ingin membuktikan kepada bangsa ini bahwa kepala desa di seluruh Indonesia 500 triliunnya akan tersalurkan dengan amanah, selamat, lancar dan makmur. Kira-kira sanggup Pak Kepala Desa? Ya, ini yang menjadi momentum saya dan kita semua yang hadir. Tekad, semangat, gairah untuk kita buktikan kepada bangsa ini. Insya Allah kalau 5 miliar per desa berarti sekitar 500 triliunan itu insya Allah amanah, lancar, tanggung jawab, bersih dan dinikmati oleh rakyat. Itu. Kalau itu terlaksana nanti 2024 sampai 2029 berarti begitu masuk 2029 kita 1.000 triliun pun bisa kita laksanakan di desa. Gak usah kakan rewel lewat genteng, talang, kesuwen, langsung nang desa langsung dinikmati oleh rakyat. Ini sungguh-sungguh, ini bukan kecap, ini bukan mimpi, karena ternyata bangsa kita itu harus punya keberanian merubah, keberanian berinovasi. Saya sendiri menjadi saksi sejarah
Dulu waktu reformasi kita robah Undang-Undang Dasar 45, pokoknya APBN untuk pendidikan 20% titik, nggak banyak ngomong. Pada marah, ahli ekonomi marah semua. Gila apa 20% dari APBN, emangnya negara ini bisa jalan kalau diambil 20% untuk pendidikan? Kita ngotot, tutup mata, waktu itu dipimpin oleh Gus Yusuf Muhammad, Gus Yus almarhum, di dalam pokja Undang-Undang Dasar 45, akhirnya goal, pokoknya merem 20% kanggo pendidikan. Wah, rame geger, semua meremehkan. Hari ini kita rasakan 20% APBN belum murni, itu Indonesia sudah pendidikannya jauh lebih baik hari ini dibanding masa-masa lalu. Jadi gunanya nekat itu di situ. Nekat 20%, ternyata 15-20 tahun berikutnya, 25 tahun berikutnya hasilnya nyata. Pendidikan di Indonesia mengalami percepatan kemajuan dalam 15 tahun terakhir ini. Alhamdulillah. Nah, ini kita harus ngajak kepala desa, nggak ada yang lain. Ayo nekat, 2024 400 triliun untuk desa langsung, 2029 1000 triliun untuk desa langsung. Mumpung apa? Mumpung semua lagi percaya bahwa alhamdulillah keraguan terhadap penggunaan dana desa itu terbukti berhasil. Insya Allah, ini tadi tulisan di sini saya sangat setuju. Insya Allah desa adalah masa depan Indonesia di masa yang akan datang. Tidak ada lagi anggaran sia-sia. Memang saya berpikir dan diskusi panjang ini resikonya banyak. Resiko yang pertama, jumlah kementerian akan dikurangi banyak. Menteri akan turun jumlahnya. Nggak apa-apa, kakean menteri juga. Ya sembuh lah, kan terusno sampai nak gak melok. Kakean menteri juga gak terlalu. Ya wis gak apa-apa lah pokoknya. Termasuk PKB kurang menteri nih gak apa-apa, wis sing penting iku. Jadi misalnya hari ini 40-an menteri, karena semua digeser strategi pembangunnya di bawah, paling-paling 15 menteri cukup. Karena menteri ini jabatannya bisa diefisiensikan. Nanti birokrasinya gimana? Birokrasinya gampang lah diatur. Waktu saya jadi menteri aja, itu ada sekitar 3.000-an PNS yang saya pimpin. Kira-kira saya kerja mek 1.500. 1.500 saya kalau nganggur, gak jelas. Itu contohnya. Akhirnya kita efisien lagi. Nah, itu contoh. Dalam hal ini yang ingin saya ajak bicara adalah bahwa kita harus berani merubah strategi pembangunan yang zaman awal reformasi otonomi itu di tengah kabupaten, kemudian bingung lagi ditarik kewenangannya banyak di pusat. Nah, sekarang nggak usah soal kewenangan, kewenangan nanti urusan nomor 2. Yang penting kue anggaran ini adalah satu berkah yang kita harus gunakan semaksimal mungkin. Dan itu satu-satunya cara yang paling efektif dan terbukti adalah dengan menggunakan APBN sebanyak-banyaknya bagi kepentingan rakyat paling bawah. Dalam hal itu desa menjadi pusat pembangunan nasional sebagai strategi terbaru di Indonesia di masa yang akan datang. Nah, bukan hanya ke saya, tapi hanya juga kepada seluruh tokoh. Saya kira semua sudah sepakat, itu fakta yang tidak bisa dibantah. Cuman sekali lagi komitmen melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan baik itu di tangan para kepala desa. Kalau 5 tahun ini sukses lagi, insya Allah strategi pembangunan nasional berubah total dari yang sentralistik di bidang anggaran menjadi langsung otonomi di bidang anggaran, bukan otonomi di bidang kewenangan. Kewenangan nggak penting, rakyat kesuwen nunggu kewenangan, rakyat butuh pembangunan yang cepat dan langsung bisa dirasakan manfaatnya dari anggaran negara bagi percepatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua saya tolong nitip sederek-sederek difabel ini termasuk menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing.
Karena apa? Secara retorika, komitmen, semangat kita sudah punya bangsa ini. Mulai sarana prasarana, infrastruktur, daya topang, pembinaan sudah kita lakukan. Nah, nanti tolong didukung dan doakan ini dana desa digelontor ke bawah total. Nah, teman-teman difabel termasuk yang mendapatkan prioritas dari penggunaan dana desa di masa-masa yang akan datang untuk percepatan dan kemandirian teman-teman dari kelompok difabel. Juga prioritas-prioritas yang ada, memang masih akan ada beberapa persoalan misalnya rembuk desa, cara merancang pembangunan desa, persoalannya sejauh mana titik temu antara partisipasi dan kebijakan kepala desa, sejauh mana aturan-aturan menjadi efektif dan tidak salah sasaran dan seterusnya. Tapi saya yakin bangsa ini telah berhasil dan bangsa ini akan membuktikan berhasil lagi dalam mengelola keuangan yang dimilikinya. Yang ketiga, saya sangat berharap bahwa pembangunan terus-menerus kita evaluasi cara kerjanya. Apapun, kita harus menerima kekurangan, kesalahan untuk kita perbaiki. Apapun, pembangunan yang paling cepat adalah pembangunan yang melibatkan jajaran paling bawah di dalam memastikan, termasuk ini yang paling terakhir, saya mohon kepada kepala desa memiliki dan mempertanggungjawabkan data yang akurat seluruh keadaan rakyatnya. Karena saya di DPR bersama Kementerian Sosial, bersama Kementerian Dalam Negeri, bersama Kementerian Agama, ngurus data yang tepat itu nggak pernah benar, nggak pernah cocok. Maka banyak yang dapat bantuan dari pusat, di bawah sudah berubah. Nah, yang tahu data desa itu ya kepala desa. Saya mengusulkan suatu hari data tunggal nasional adalah data yang benar-benar real berdasarkan kepala desa yang sudah memiliki kemampuan dan tanggung jawab. Ya sing butuh bantuan ya benar-benar membutuhkan. Yang sudah tidak membutuhkan ya benar-benar yang sudah tidak membutuhkan. Yang butuh pemberdayaan betul-betul. Nah, data-data akurat ini satu-satunya sumber yang akurat adalah dari kepala desa. Ini bisa terwujud apabila juga ada komitmen dari seluruh kepala desa, bukan hanya di Malang Raya tetapi di seluruh Indonesia. Mulai sekarang para kepala desa juga harus ahli dan mumpuni menyediakan data-data yang akurat bagi rakyatnya untuk menjadi keputusan policy di tingkat nasional, sehingga strategi pembangunan kita tidak akan pernah salah. Seluruh strategi pembangunan tepat sasaran dan sesuai dengan harapan yang dibutuhkan oleh rakyat kita semua. Itu masukan dan harapan dari saya. Sekali lagi saya hadir di sini mengajak kita semua untuk berkomitmen menjaga keberhasilan ini menuju Indonesia makmur dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.